Shalom para sahabat Yesus, selamat datang di ibadah perdana komunitas sahabat Yesus. Menghujung akhir tahun 2020 ini, kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita sehingga kita bisa sampai di akhir tahun 2020. Memasuki tahun 2021, kita pasti mau terbang lebih tinggi lagi sama Tuhan. Mari kita ikuti ibadah akhir tahun komunitas sahabat Yesus dan yuk sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus menyembah Tuhan lebih lagi.
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Shalom teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah ikut komunitas sahabat Yesus atau bahkan belum tahu apa itu KSY, jadi KSY itu adalah komunitas di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh dan bersekutu dengan Tuhan. Buat teman-teman yang rindu mau bergabung, bisa langsung DM ke Instagram kita di @komunitas_sahabat_yesus. Kita rindu agar teman-teman bisa ikut bersekutu bersama kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman. Ayo satukan hatimu untuk menyembah Tuhan, karena kasih-Nya tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Mari teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami masih bisa menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami tahu Tuhan, gak ada yang bisa menghalangi-Mu untuk bergerak di tengah-tengah kami. Walaupun kami juga gak bertemu secara fisik, tapi hati kami tetap bersatu untuk bisa bersekutu dan mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berkati Pastor Majesty yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarkan firman-Mu tumbuh di hati kami dan berbuah sehingga kami bisa berdampak lebih lagi untuk tahun 2021. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat Yesus, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan terus let's end this year strong. Nggak kerasa ya teman-teman, ada saudara-saudara, kita sudah mau mengakhiri tahun ini. Serasa tahun ini begitu, saya nggak bisa bilang cepat juga ya, tapi saya bilang tahun ini tidak terlupakan. Ada banyak hal yang begitu luar biasa yang kita nggak mungkin lupain tahun ini. Dan maupun juga dari awal banjir, awal juga gempa, dan juga COVID ya, membuat kita semua PSBB semua di sini, dan many things happen. Kita ada seberapa dari kalian juga kehilangan kerjaan, seberapa dari kalian juga harus kehilangan yang kalian kasihi, dan begitu tahun yang begitu sangat berat, sangat juga banyak perjuangan yang kita harus lalui, khususnya di tahun ini. Not just me, tapi kita semua di sini. Dan apa yang sih kita bisa syukuri di tahun ini? Sebelum kita move on kepada tahun ke depan, apa yang kita bisa belajari, apa yang kita bisa syukuri lewat situasi yang hari ini kita lagi laluin dalam keseharian kita, khususnya tahun ini. Dan saya percaya lewat juga message ini, kita bisa sama-sama belajar bahwa bagaimana untuk kita terus percaya, bahwa bagaimana kita terus juga terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan di tahun yang akan datang. Tapi sebelum kita juga fokus ke tahun yang akan datang, mari kita reflect diri kita hari ini, dan mari kita juga fokus apa yang Tuhan juga mau ngomong di season, di musim hari ini yang kita lagi jalani ya, sehingga kita bisa mengerti dan juga kita bisa lebih mengenal lagi Dia di tahun-tahun berikutnya yang kita akan lewati. So, hari ini saya akan sharingkan dari firman Tuhan Yohanes 14. Ya, ini menceritakan bagaimana waktu itu Yesus sedang juga bersama murid-muridnya. Yesus lagi berjalan kepada satu tempat yang melakukan banyak mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit ya, dan juga banyak mujizat-mujizat yang ini dilakukan dalam juga sembuhin orang buta, sembuhin orang juga pincang, dan seterusnya. Dan banyak sekali orang-orang mengikuti Yesus. Dan tetapi waktu itu Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, dan Yesus lagi mau empower, mau impartasikan sesuatu, and message yang begitu penting yang hari ini kita bisa take home kita semua di sini, yaitu di Yohanes 14 ayat 1 sampai 8. Dia bilang begini. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi waktu itu sekali lagi Yesus sedang mengumpulkan orang-orang, murid-muridnya. Dia lagi ngomong, impartasin sesuatu kepada murid-muridnya, tetapi si Thomas ini interupsi. Dan Thomas ini ngomong, kemana engkau pergi? Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini, I think saudara-saudara bisa relate sama Thomas hari ini ya. Dimana mungkin kalian sudah mengetahui dan juga ikut berjalan bersama Yesus dari kalian kecil, atau juga mungkin kalian sudah lama lah
berjalan bersama-sama Yesus, trekking sama Yesus terus. Tetapi waktu satu saat kalian, khususnya juga mungkin tahun ini yang kalian juga menanyakan kepada juga Yesus, di mana Tuhan, kau mau kemana sih? Where do you wanna bring me? Mana sih kau akan bawa aku pergi Tuhan? I don't know what's the end goal yang hari ini kau sudah ngomong kepada saya. Mungkin waktu apa saya lihat dalam juga janji-janjimu dalam firman Tuhan, tetapi kok susah saya lihat janji-janjimu dalam setiap keseharian saya yang hari ini lagi lalui. Dan saya lebih percaya, apakah Alkitab ini yang kau katakan itu perlu dimodifikasi, maybe Bible 2.0, Bible 3.0 untuk mengadapt dengan situasi yang hari ini gue lagi laluin dalam keseharian saya. Tetapi ya ini yang dilema yang Thomas ngomong kepada juga Tuhan. Tapi ini yang Tuhan ngomongin. Yang Tuhan Yesus membalasnya dengan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini. Kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dari sini kita lihat bahwa juga Tuhan mengatakan dua pertanyaan. Sebenarnya Tuhan lagi mengetes, bukan mengetes, tapi lebih mau mengetahui, fokusin lagi. Who are you following? Nah, ini Yesus berbicara bahwa apa yang hari ini selama ini kau follow? Apakah misalnya kalian mengikuti hikmat, kalian mengikuti juga kata-kata bijak yang ngomongin di Alkitab, tetapi hari ini Tuhan mau mengubah pikiran kita bahwa kebenaran bukan hanya soal tentang hal kata-kata bijak, kebenaran bukan segala hal-hal yang begitu wow saja, tapi kebenaran adalah sebuah pribadi. Karena waktu itu Yesus mengatakan bahwa, "Do you see me?" Apakah kau mengenal aku? Karena kalau kau mengenal aku, kau juga sudah melihat Bapa. Dan sebelum dia ngomong itu juga dia ngomong bahwa akulah adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi selain saya, Yesus bilang, tak akan bisa menemui Bapa. Saudara-saudara di sini semua, apa yang hari ini kita lihat? Apa hari ini kita lihat firman Tuhan itu sebagai hanya kata-kata bijak, sebagai juga knowledge ya, yang begitu bagus. Tetapi hari ini Tuhan mau mengusik hati kita di sini bahwa kebenaran firman Tuhan bukan hanya cuma sekedar knowledge, tapi adalah pribadi. Ya, pribadi yang hari ini ada buat kita, pribadi yang hari ini sudah menebus dosa kita, pribadi yang hari ini sudah mengasihi kita apa adanya. Itulah kebenaran. Kebenaran bukan hanya sebuah konsep atau juga liturgi atau juga religi. Itu yang membedakan Yesus dengan agama-agama lain. Di mana agama-agama lain, di mana juga kau harus melakukan A, B, C, D untuk kalian mendapatkan keselamatan. Ya seperti SOP, rule yang kalian harus ikuti untuk kalian bisa jadi selamat. Tapi Yesus bukan seperti itu. Kebenaran yang Yesus hari ini sediakan bukan seperti itu, tapi adalah pribadinya. Dimana kalau kita mengenal Yesus, kita mengenal jalan, kehidupan, dan juga kebenaran. Jadi artinya apa yang kita lihat hari ini, jangan kita melihat hanya cuma kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, yang bijak, yang berwahyu, tetapi hari ini Tuhan ajak kita lebih dalam lagi. Ajak kita lebih next step lah. Dimana bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ini adalah pribadi Tuhan yang nyata bagi hidup kita. Hari ini kita ubah pikiran kita. Mungkin hari ini kita baca firman Tuhan, kita baca juga renungan, dan juga kita hanya melihat ini hanya sebagai cuma lisan yang baik buat hidup kita. Tapi hari ini Tuhan ajak kita untuk ayo, punyailah relationship. Mungkin saudara teman-teman hari ini di sini bingung dengan juga apa yang kalian juga akan lakukan. Mungkin kalian juga ada dilema di mana Tuhan kau akan bawa gua kemana. Tapi hari ini let me rephrase the question. Bahwa apakah hari ini kita betul mengenal Dia lewat perjalanan hari ini kau lagi lalui. Karena sekali lagi, perjalanan kehidupan dan kebenaran hanya dengan satu pribadi. Bukan satu konsep, bukan satu religi, tapi satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, waktu Yesus menjelaskan ini, abis Thomas menanyakan gitu, Filipus juga menanyakan. Filipus mungkin dia dengar questionnya Thomas, dia kayak, I think Tuhan belum get it deh. Saya tanya lagi deh ke Yesus. Filipus ngomong begini. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus yang dia coba untuk, mungkin Tuhan belum mengerti apa yang ditanyakan oleh Thomas. Saya ngomong lagi deh, saya wrap up, saya summarize lagi. Ya, dia ngomong begini bahwa Tuhan tunjukkan Bapa. Tunjukkan Bapa. Ya, tunjukkan Bapa, itu sudah cukup bagi kami. Tapi apa kata Yesus? Udah begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya, pekerjaannya. Wow. Percayalah, ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini sangat teguran keras buat kita semua di sini. Yesus mengatakan bahwa begini, apakah kau mengenalku? Apakah kalian selama ini nggak melihat apa yang ku sudah lakukan dalam hidupmu? Ya kan, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus bikin banyak mujizat yang dilakukan. Tapi apakah kau melihat itu semua? Do you really know me? Apa yang Tuhan hari sudah kerjakan dalam hidupmu, dalam juga orang tuamu, dan juga ke sekolahmu, kerjaanmu hari ini, itu mujizat Tuhan yang sudah lakukan dalam hidupmu. Ya, lewat juga waktu kalian down dan Tuhan angkatmu, waktu Tuhan juga accept you, and waktu kau juga jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan, dan apa yang Tuhan juga sudah kerjakan dalam hidupmu. Even sebelum kita lahir, Tuhan sudah melakukan banyak mujizat buat hidupmu. Karena hari ini Tuhan menanyakan, do you really know me? Apakah kau mengenal aku dari dulu? Apa yang setelah aku sudah lakukan dari dulu? Apakah kau mengenal aku? Itu teguran keras buat Filipus, karena dibilang di ayat 12, dilanjutin dan gini, dan berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan ini ayat sering juga dikatakan dalam banyak sermon, ya. Mungkin kalian juga sudah dengerin di bawah, if we ask in the name of Jesus, it will be given to us. Tapi banyak orang lupa step-step sebelumnya untuk kita menanyakan ini kepada Tuhan. Sebelum kita menanyakan sesuatu apa yang hari kita minta kepada Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan. Nah, ini step yang crucial. Makanya dikatakan juga kan, ketuk maka kau akan dibukakan, cari maka kau akan menemukannya. Ya, ini berbicara mengenai tentang pengenalan. Ya kan, untuk dalam waktu kita masuk ke rumah orang, waktu saat kita masuk ke pribadi orang, kita perlu untuk juga mengenal. By what? Asking questions. Asking questions. Ini yang dilakukan sama Thomas dan Filipus, dan thank God waktu Filipus dan Thomas menanyakan ini kepada Tuhan. Dan kalau enggak, saya nggak tahu bagaimana kita hari ini bisa relate sama-sama dengan keadaan kita hari-hari ini bersama Tuhan. Dan Thomas dan Filipus adalah contoh yang bagus untuk kita semua hari pelajari, bahwa dalam perjalanan kita sama Tuhan, apakah kita mengenal Dia? Apakah kita hari mengenal teorinya? Kita tahu akan pribadinya, tapi kita tidak mengenal. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, untuk kita hari ini mengenal kebenaran, yaitu pribadinya. Karena sekali lagi, dia bukan teori, dia bukan religi, dia bukan konsep, tapi dia adalah pribadi dalam hidup kita. Nah, hari ini dia rindu untuk berrelationship bersama-sama dengan kita. Ya, apa yang dia sudah lakukan dalam juga kayu salib itu untuk menebus dosa kita, dan juga untuk mempunyai kita hubungan bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Sehingga hari ini kita bisa lagi bertemu, kita bisa lagi berjumpa, kita bisa lagi juga melakukan hal-hal yang banyak besar buat juga apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini juga mengingatkan pada satu juga
kejadian, waktu itu Yesus lagi memberikan makan kepada 5.000 orang, lebih bahkan. Dan waktu Filipus juga mengatakan bahwa Tuhan apakah cukup, dan Filipus sudah menjawab sih, Tuhan nggak mungkin cukup, Tuhan nggak mungkin cukup, ini berapa ribu orang gitu, dan mungkin untuk kita juga kasih makan kepada mereka semua itu perlu kita gaji yang besar untuk kita bisa kasih makan. Itu aja, kasih makan aja cuma dikit gitu loh kepada orang-orang semua ini. Itu yang Filipus katakan juga pada Yesus. Jadi Filipus sudah melakukan matematikanya, dia melakukan hitung-hitungannya bahwa Tuhan ini mujizatnya perlu gede banget. Aduh, ini nggak mungkin kita akan kasih makan begini banyak orang. Tetapi Yesus sebelum menanyakan itu, di ayat sebelum-sebelumnya Yesus bilang Yesus sudah mengetahui, Yesus sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Yesus sudah tahu apa yang dia akan lakukan sebelum dia menanyakan kepada Andreas, Filipus, dan murid-murid lainnya. Hari ini, percayakah saudara-saudara bahwa Tuhan hari ini sudah menyediakan rencana, jawaban, jalan keluar bagi setiap hidup kita di sini. Jangan hari ini kita melihat kepada juga hari ini di depan mata kita yang sering kali tidak membawa kabar baik dan membawa juga iman kepada kita, tapi membawa kita kepada ketakutan, membawa kita kepada juga keresahan. Tapi hari ini Tuhan datang untuk membawa kita kepada keselamatan, kebenaran, dan hidup bagi kita semua di sini. Jangan hari ini kita terintimidasi dengan pikiran-pikiran kita, dengan self-talk kita, bahwa kita nggak mampu, bahwa kita tidak bisa. Tapi hari ini Tuhan mau menunjukkan bahwa dalam kekurangan kita, Tuhan itu ada. Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan lebih dari apa yang kita hari ini juga perbuat. Dan Tuhan lebih dari apa yang kita hari ini harapkan. Ya, sama waktu juga Filipus melihat 5.000-an orang itu, dan dia melakukan matematika, tapi dia lupa menaruh Tuhan dalam matematikanya. Dia lupa untuk menaruh Tuhan dalam juga setiap masalah ya yang dia lagi lalui. Hari ini mungkin teman-teman juga, saudara-saudara, apa yang kalian lalui ini, taruhlah Tuhan dalam juga hitung-hitungan kalian. Dalam waktu kalian do all the calculations, waktu kalian melakukan matematika kalian, bahwa gimana nih ya, bahwa situasi yang saya hari ini lagi hadapin, yang tidak tentu ini, yang tidak juga, yang membuat saya, it's impossible gitu. Tapi hari ini maukah kalian involve Tuhan dalam setiap keresahan, dalam setiap kedilemaan yang kalian hari ini lagi lalui? Karena Tuhan sekali lagi di ayat Yohanes 6, bahwa ya Tuhan sudah mengetahui apa yang dia akan lakukan. Jadi hari ini jangan ragu. Hari ini teman-teman atau saudara-saudara, mungkin kalian ada dalam satu posisi di mana saya bingung, Tuhan, kemana kau akan bawa aku pergi? Hari ini kenalah dia. Kenalah dia sebagai bukan hanya konsep tapi pribadi. Ya. Dan kedua adalah hari ini selain kita mengenal, ini kita harus menaruh Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, saat juga dilema kita. Ya. Waktu Filipus juga yang tadi mengalami banyak keraguan. Ya, hari ini bawalah Tuhan ke dalam keraguan-keraguanmu, bawalah Tuhan kepada juga kedilemaanmu, kekecewaanmu, karena Tuhan sudah menyediakan rencana, jawaban, kehidupan bagimu. Dan menarik juga, balik lagi kepada juga ayat di Yohanes 14 itu, waktu Filipus juga berkata di mana juga, Tuhan tunjukkanlah Bapa, nanti aku akan, ya udah cukup, yang penting lu tunjukin Bapa, cukup. Ya. Itu seperti kita begini, kayak ngomong sama Yesus, Yesus kasih tahu alamatnya di mana, biar gue taruh di GPS gue, nanti gue akan cari jalan tercepat untuk menuju ke sana. Karena kita seperti begitu ya, kita terlalu berpegang kepada GPS yang hari ini kita lagi laluin. Ya, tapi hari ini Yesus, dengan katakan itu, Yesus mau berbicara bagaimana Tuhan akan mengambil GPS itu. Ya, sejak kita mengikut Tuhan, hari ini, apa yang hari ini kita pegang GPS, atau apa hari ini yang kita bergantung selain Tuhan, yaitu GPS hari ini yang kita lean on. Ya, hari ini Tuhan lagi mau ambil. Tuhan hari ini mau ambil, dan hari ini Tuhan mau untuk juga kita mengenal dia. Mungkin hari ini kalau ada masalah, apa kalian mencari Tuhan, apa kalian mencari juga your phone? Apa kalian mencari juga your, once again, your GPS? Tapi hari ini Tuhan lagi
coba cabut GPS itu. Mungkin hari ini kalian bergantung kepada kerjaan kalian. Mungkin kalian ini bergantung kepada juga sekolah kalian, status kalian, ya, your money, ya, which is this represents as GPS ya teman-teman, saudara-saudara. Dan hari ini Tuhan mencoba untuk mengeluarkan dari equation. Tuhan luaskan. Sama seperti hari ini kita lagi laluin di tahun ini. Ada banyak yang hal-hal mungkin kita aman ya, kita udah rasa aman dalam hidup kita, tapi Tuhan luaskan. Untuk banyak disrupsi terjadi dalam hidup kita. Sehingga hari ini Tuhan mau melihat apakah kita hari ini bergantung kepada juga pikiran kita, ego kita, atau kita bergantung kepada pribadi Tuhan dalam setiap hidup kita. Jadi saudara-saudara, hari ini mari kita terus mengenal Dia. Dan juga bukan hanya mengenal, tetapi hari ini kita juga sama-sama kita involve Dia, ikut sertakan Tuhan, involve Jesus dalam setiap situasi dilema yang kita hari ini lagi lalui. Ya, dan hari ini ayo mari kita bergantung kepada Tuhan, lean on. Di mana semua tak ada, Dia ada. Di mana semua nggak ada harapan, nggak ada kesembuhan, Dia ada harapan. Di dalam Dia ada kesembuhan. Di mana kita nggak ada titik terang, dalam Dia ada jalan keluar. Saudara-saudara, mari kita hari ini serahkan kekhawatiranmu. Serahkan juga apa yang hari ini juga menjadi penghalang untuk kau hari ini mengenal dengan Tuhan. Mungkin ada pikiran-pikiranmu yang salah. Ada juga banyak hal yang hari ini kau lebih taruh itu lebih penting daripada Yesus. Tapi hari ini ayo kita balik lagi untuk kita mengenal Tuhan. Ya, refleksi bagaimana hari ini doa Tuhan, help me to trust you Tuhan dalam setiap situasi yang hari ini aku lagi lalui, sehingga aku bisa melihat pribadimu lebih lagi daripada setiap yang ku lalui. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat juga setiap kebenaran, kehidupan yang Kau sudah lalui dan juga jalan yang Kau sudah juga sediakan bagi kita semua di sini. Kami mau Tuhan untuk terus Tuhan percaya kepada Engkau dan juga berpegang kepada Engkau Tuhan, kemanapun kami berada. Kami mau Tuhan untuk terus percaya Tuhan dan mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Dan juga mengikut sertakan Engkau Tuhan dalam setiap kedilemaan dan kekhawatiran kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjalani ini Tuhan dengan iman. Dan juga kami mau Tuhan terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena dengan ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau lah adalah segala-galanya Tuhan bagi kami. Bukan ego kami, bukan diri kami, tetapi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. So, semangat terus saudara-saudara dalam juga journey ini. Karena ini bukan destinasi, tapi ini adalah spiritual journey. Ya, kita semua di sini dipanggil untuk untuk angkat pikul salib kita. Ya, yaitu adalah salib kita ini adalah ini. Di mana kita menyangkal kedagingan kita dan mengikut Yesus kemanapun kita berada dan mengenal Dia kemanapun kita berada. Ya, saya harap kalian akan terus dipakai Tuhan dan lebih dahsyat lagi bahwa tahun-tahun akan mendatang. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak even tahu tahun depan bagaimana dan kita even nggak tahu besok aja apa yang kita akan lakukan. Tapi kita percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan berkati. Terima kasih Father Pastor Majesty Benaya atas sharing firman Tuhan yang boleh dibagikan pada kita hari ini. Kita boleh merefleksikan kembali, setidaknya ada 3 hal yang menjadi kunci untuk kita bisa terbang tinggi bersama Tuhan, khususnya di tahun mendatang. Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah lean on atau bergantung pada Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi apapun yang kita jumpai. Kita terlalu percaya bahwa berpegang teguh, berpengharapan pada Tuhan, pada Allah kita yang Immanuel, penyertaannya selalu ada dan dinyatakan atas kehidupan kita. Sebentar sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama bersehati menutup dalam doa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan, kami percaya Kaulah Allah Immanuel yang akan menuntun kami juga dalam kemuliaan sampai kemuliaan lainnya, khususnya berjalan di tahun depan dan terbang bersama dengan Tuhan.
Bapa, kami terlalu percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami juga rindu Tuhan untuk membuat komitmen ulang. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau Engkau bertahta dalam kehidupan kami, menjadi satu-satunya Tuhan, penyelamat, dan juga Allah yang kami andalkan. Bapa, kalau saat ini kami juga mau berdoa juga untuk Indonesia, Jakarta, dan seluruh bangsa, kota, dimanapun kami berada. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan damai, kami perkatakan sejahteralah Indonesia. Diberkatilah pemerintahan dari presiden kami, seluruh jajaran menteri, dan juga setiap aspek lembaga negara yang terlibat dan memimpin Indonesia. Biarlah damai, sukacita, roh takut akan Tuhan, dan hikmat Tuhan menyertai mereka untuk bisa memimpin Indonesia, mendapatkan keamanan, ketentraman, dan juga kemakmuran, khususnya di masa pandemi seperti ini. Sekarang Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau mengangkat tangan, mengarahkan hati, pandang kami, dan fokus kami hanya pada Tuhan. Sahabat Yesus yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat sukacita dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus yang nyata dan tanpa syarat dan sempurna, serta penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, kini menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun engkau pergi. Buat setiap kita yang percaya dan boleh diberkati, berkata, amin. Terima kasih teman-teman para sahabat Yesus yang sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan mendatang. See you, God bless, Merry Christmas, and Happy New Year!